visi misi yang ada, bahkan kadang membuat satu inovasi memang itu bagus tetapi tidak sesuai dengan visi misinya. Nah, ini kan juga kurang pas menurut kami, karena di saat konstituen memilih itu salah satunya adalah melihat dari visi misinya tadi. Jadi kalau contoh di sini yang Pak Prabowo Gibran, bahwa 02 itu membuat visi misi Astacita di nomor 6 adalah tadi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sehingga inilah barangkali yang orang desa, warga desa punya semangat kemarin barangkali untuk mendukung juga. Nah, sehingga ini patut untuk dikawal dan ini patut untuk menjadi satu alat bersama bagaimana di 5 tahun ke depan itu membangun Indonesia melalui desa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana semangat dan visi misi ini akan tertuang. Nah, ini mestinya melibatkan semua elemen, semua stakeholder. Nggak bisa dari satu sudut cara pandang berbicara tentang desa ini, karena desa itu saya katakan hampir seperti sebuah negara, karena kehidupan itu ada di desa. Jadi orang hamil yang di dalamnya ada calon bayi, sampai bayi itu lahir menjadi sebuah manusia, sampai orang itu tua, sampai itu meninggal diurus di desa. Sehingga di dalamnya ada tetek bengeknya ini, itu semuanya ada di desa. Baik nanti makannya, bagaimana tercukupi, pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana tata kelola di situ kerukunan sosialnya, semuanya ini ada di desa, sehingga desa ini prototipe sebuah negara kecil, sehingga di situ semua tatanan ada di dalam satu desa. Nah, ini nggak mungkin dipikir oleh hanya satu orang, satu profesor nggak mampu berpikir desa. Sehingga ini harus melibatkan semua elemen, semua stakeholder, semua pihak. Jadi tidak ada, dan kalau kami mengatakan tidak boleh ada yang merasa pintar bicara desa. Kalau bicara desa itu semuanya punya kepintaran, semua punya keahlian, kepandaian, dan kelebihan masing-masing. Nah, inilah yang perlu diajak semua bicara, diajak berembuk, bagaimana sih membawa desa ke depan itu menjadi maju, menjadi sejahtera rakyatnya, kemudian menjadi makmur, sehingga ini menjadi lompatan untuk mendorong kemajuan sebuah negara di NKRI ini. Nah, inilah perlunya satu dirijen, dalam hal ini nanti kabinet gitu, menerjemahkan visi misi ini, yaitu seorang menteri yang betul-betul memahami desa. Kami titip pesan nanti siapapun mestinya yang menjadi menteri di desa ini harus paham desa. Harus paham desa dulu. Sehingga kalau paham ruhnya desa, maka nanti akan berbicara, akan bertindak, akan berbuat ini ada sesuai dengan ruhnya. Tapi kalau tidak, nanti akan punya imajinasi-imajinasi lain yang tidak sesuai dengan ruhnya, sehingga ini bisa menjadi melenceng, dan ini kaidah-kaidah desa akan hilang, sehingga sebuah entitas desa yang di dalamnya ada sebuah tradisi, ada budaya, ada kearifan lokal yang sudah apik, yang sudah bagus dibangun ini akan hilang, dan ini menjadi pelemahan sebuah nilai-nilai pembangunan ke depannya. Kemudian yang keempat, bagaimana menata desa ke depan yang 75.000, kita melihat after before. Bagaimana desa sebelum lahirnya undang-undang desa. Kita bicara pada titik-titik situ dulu, apple to apple, setelah lahirnya undang-undang desa dan sebelum adanya undang-undang desa. Bahwa sebelum adanya undang-undang desa, desa ini ditempelkan kepada bagian dari pemerintah daerah. Kemudian setelah ada undang-undang desa, kita betul-betul sebenarnya diberikan satu kewenangan otonom. Akan tetapi sampai saat ini, sejauh manakah otonomi desa ini? Nah, ini yang juga perlu kita menjadi perhatian bersama. Jadi 5 tahun ke depan, ada satu kelemahan-kelemahan yang kemarin bahwa otonomi desa ini belum sepenuhnya diberikan.